Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pertanyaan tentang Kebangkitan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mati, sedang istrinya masih ada, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita perlu mempersiapkan diri dengan hidup baik untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kita perlu mempersiapkan kematian yang baik. Santo Paulus menulis dalam kitab Ibrani bab 9 ayat 27, "Orang hanya satu kali mati dan dihakimi dan untuk bangkit." Dalam bulan November, bulan jiwa-jiwa ini, Yesus mengingatkan kita untuk memperhatikan hidup rohani kita, sehingga bila kita harus menghadap hadirat Dia, kita sungguh sudah siap dan pantas. Saudara-saudari terkasih, bagi kita sekarang, kebangkitan orang mati merupakan ajaran yang tidak kita permasalahkan. Tetapi, apakah ajaran itu menjadi dasar iman bagi hidup kita? Apakah kita menjalani hidup ini sebagai persiapan untuk hidup kekal? Kesuksesan dan kesenangan di dunia ini bukanlah akhir tujuan hidup kita. Keberhasilan maupun kegagalan yang kita alami di dunia ini
hendaknya mengantar kita untuk berusaha dan berharap dengan kemurahan hati Allah akan membuat hidup kita terarah menuju surga, tujuan akhir kita. Pertanyaannya, bagaimana sikap dan perlukah kita terhadap Tuhan dan sesama? Baik atau buruk perbuatan kita hari demi hari? Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Sebaliknya, siapa menabur keburukan akan menuai keburukan. Marilah kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, agar supaya kebaikan juga yang akan kita tuai dalam kehidupan ini. Dan marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk menjadikan hari depan hidup kita makin baik dan makin berkenan pada Allah dan sesama. Saudara-saudari terkasih, berpikir dan bersikap positif berdampak bagi ketenangan dan kesehatan jiwa dan raga. Yesus pernah mengingatkan para rasul agar memikirkan yang baik untuk terciptanya damai sejahtera. Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari kebiasaan mewartakan dan memberitakan ajaran yang sehat. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sebuah ajaran yang sehat menaruh penghargaan akan yang lain, menyimpan ketulusan, kesetiaan, ketekunan, kepercayaan, dan iman. Ajaran sehat mengarahkan manusia pada jalan untuk memuliakan Allah. Salah satu tindakan sehat yang dikagumi oleh Yesus adalah sikap rendah hati dalam mengerjakan segala pekerjaan. Yesus mengingatkan kita agar senantiasa bersikap rendah hati dan bersikap sederhana dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Kita hanya melakukan tugas yang harus kita lakukan. Apakah kita telah menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh berpusat pada kerinduan untuk masuk surga? Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami boleh mengenal Engkau dalam segala keterbatasan kami. Betapa indahnya hidup ini bila kami senantiasa dalam kasih-Mu. Berilah kami hati yang baru, agar kami berani mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.